Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Sabtu pagi ini. Mari kita nyatakan sukacita kita sebelum kita melangkah meninggalkan minggu ini dan kembali memasuki minggu yang baru dalam perkenanan Tuhan tentunya. Lewat kesediaan kita untuk menerima firman Allah, dengan percaya lewat firman Allah di pagi ini, kita siap melangkah memasuki minggu yang baru dengan tetap setia kepadanya. Mari kita awali dengan doa saudaraku. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Di Sabtu pagi yang penuh syukur ini Tuhan, kembali kami datang menyembah Engkau dengan percaya. Engkau memberkati kami dalam penyembahan kami ini. Sehingga dengan semua yang kami terima darimu lewat firman Allah di pagi ini, akan semakin menyemangati kami untuk melakukan yang baik demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus yang adalah firman kami berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Sabtu pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat dari kitab Hosea 6 ayat 7 sampai pasal 7 ayat 2. Firman Tuhan dibacakan demikian. Efraim tidak mau bertobat, tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Gilead adalah kota para penjahat, penuh dengan jejak darah. Seperti gerombolan menghadang, demikianlah persekutuan para imam. Mereka membunuh di jalan Sikem. Sungguh mereka melakukan perbuatan mesum. Di antara kaum Israel telah kulihat hal-hal yang mengerikan. Di sana ada Efraim bersundal dan Israel telah menajiskan diri. Juga bagimu hai Yehuda telah ditentukan penuaian apabila aku memulihkan keadaan umatku. Apabila aku menyembuhkan Israel, maka tersingkaplah kesalahan Efraim dan kejahatan-kejahatan Samaria, sebab mereka melakukan penipuan, pencuri, mendobrak masuk, gerombolan merampas di luar, dan tidak terpikir mereka bahwa aku mengingat segala kejahatan mereka. Sekarang pun perbuatan-perbuatan mereka mengepung mereka. Semuanya ini ada di hadapan wajahku. Saudaraku, tema renungan kita di Sabtu pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat. Bertobatlah, Allah akan melupakan dosamu. Kembali saudaraku, sebelum kita masuk di dalam pencerahan firman Allah di pagi ini, saya kembali mencoba untuk mengkidungkan sebuah pujian. Walaupun suaranya masih serak-serak gitu ya, tapi saya pikir ini baik supaya bisa mengantar kita untuk mengerti siapa kita di hadapan Allah. Jadi lagu ini mau mengisahkan bahwa kita sudah sangat jauh dari Tuhan, sehingga kita ada dalam keberdosaan yang harus dipulihkan, harus diampuni. Jadi lagu ini merupakan sebuah pengakuan seorang manusia, bisa itu mewakili saya dan Bapak Ibu, untuk mau mengakui salah supaya kita diampuni oleh Allah ya. Seperti tema kita berkata, bertobatlah, Allah akan melupakan dosamu. Lagunya begini saudara. Tuhan Yesus, ku sadar ku lemah,
Tuhan Yesus, ku sadar ku amat hina. Tuhan Yesus, siapakah diri hamba hingga kau rela mati bagiku. Oh Tuhan, ampunilah dosaku, buanglah segala kesombonganku, ajarku mengenali kasih-Mu, bersujud di bawah salib-Mu. Saudaraku, lagu ini mau mengajarkan kepada saya dan saudara untuk mengerti seperti apa yang sudah saya sampaikan di awal khotbah tadi, bahwa kita sudah sangat jauh dari Allah. Bisa dikatakan dosa kita tidak terhitung lagi jumlahnya. Bahkan setiap hari di 24 jam, kalau boleh kita jujur, lebih banyak hal yang kita lakukan mendukakan hati Tuhan ketimbang menyenangkan hati Tuhan. Bisa kita bayangkan saudaraku, kalau di 24 jam dalam satu hari, ya, sementara kita sudah melewati sekian tahun lamanya dalam hidup ini, di mana satu tahun itu berjumlah 365 hari, dikali 24 jam, bisa kita bayangkan berapa banyaknya kesalahan yang sudah kita lakukan dari waktu ke waktu di hadapan Allah. Jadi lagu ini mau mengajak saya dan saudara untuk datang, mengaku salah, membuang kesombongan kita, membuang keangkuhan kita, membuang kebiasaan kita yang iri dengki, ya, supaya karya penebusan di dalam Kristus lewat peristiwa salib itu benar-benar menjadi berkat untuk kita, ya. Nah, kenapa? Karena memang Allah itu tidak pernah kompromi dengan kesalahan yang biasa kita sebut dengan dosa, kata dosa, ya, yaitu perbuatan yang tidak sesuai dengan keinginan Allah. Nah, pertanyaan saudaraku, sampai kapan kita bertahan dengan dosa-dosa kita? Ya. Apakah kita akan berkata nanti saja, waktunya atau saatnya belum tiba untuk aku mengakui kesalahanku di hadapan Allah? Tentu ini baik saudaraku untuk kita renungkan. Karena kenapa? Karena tidak sedikit orang melakukan hal itu. Dia mengulur-ulur waktu untuk bertobat di hadapan Allah. Dia berpikir masih ada hari esok, masih ada minggu depan, masih ada bulan depan, masih ada tahun depan. Ya, pertanyaannya sekarang, siapa yang tahu kita ada di hari esok? Siapa yang tahu kita ada di minggu depan, bulan depan, tahun depan? Tidak ada saudaraku yang tahu. Karena Tuhan berfirman, Dia datang seperti seorang pencuri, ya. Saat menjemput kita, tidak ada yang tahu. Tidak ada pesan lewat WA, lewat SMS, atau apa saja, ya, tentang kedatangan Allah di dalam kehidupan kita.
itu otoritas Tuhan, ya, dan yang menjadi rahasia Tuhan. Ya. Yang jelas dimanapun, kapanpun, bila mana Tuhan mau datang kepada kita, Dia tidak akan menghentikan langkahnya, karena itu adalah kewenangan Tuhan. Nah, saya pikir baik supaya saudaraku, kita mulai berhati-hati dalam menjalani hidup ini, ya. Karena Tuhan mengetahui semua apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, khotbah kita yang kemarin mengatakan demikian. Dan kalau kita lihat dalam ayatnya yang kedua, pasal 7 dikatakan begini. Dan tidak terpikir mereka bahwa aku mengingat segala kejahatan mereka. Ya, jadi Israel ini saudaraku di masa Yosua itu tidak ngeh, tidak sadar kalau Allah itu tahu kebejatan mereka. Tuhan itu ingat apa saja mereka sudah lakukan yang membelokkan kasih Tuhan yang sudah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, ya, dengan kembali menyembah berhala, ya. Itu Tuhan ingat. Ya, Israel berpikir bahwa mungkin Tuhan sudah lupa. Biasa kita manusia, ya, mungkin dia ambil dari dirinya. Kalau kisah yang sudah terlalu lama terjadi, sulit ada di memori kita. Kita sulit untuk mengingatnya. Ya. Dia kondisikan Allah sama seperti kita manusia. Tidak, saudaraku. Allah itu tidak pernah lupa. Allah itu, saya katakan dalam khotbah kemarin, Dia itu Allah yang maha mengetahui dari A sampai Z. Makanya Dia dikatakan Allah yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya. Jadi seluruh realitas hidup kita dalam refleksi lewat harmonisasi dan dinamikanya itu ada dalam catatan Allah. Bisa kita katakan begitu. Jadi Tuhan itu punya buku harian, ya. Dia tahu apa yang kita lakukan hari ini dan seterusnya, ya. Dan itu ada dalam rekaman Allah, ada dalam ingatan Allah. Ini jelas dalam ayat 2 pasal 7 katakan, dan tidak terpikir mereka, yaitu Israel, bahwa aku mengingat ke segala kejahatan mereka. Sekarang pun perbuatan-perbuatan mereka mengepung mereka, semuanya ada di hadapan wajahku. Semua ada di hadapan wajahku. Jadi saudaraku, Israel juga dalam hal ini tidak menyadari karena kesalahannya yang akhirnya mengepung. Artinya gini, mereka terjebak dengan kebiasaan buruk mereka. Yang artinya mereka menggali lubang untuk diri mereka sendiri. Mereka yang jatuh di lubang itu. Jebakan itu mereka gali untuk dirinya sendiri. Dan itu ada di dalam penglihatan Allah. Artinya Allah mengetahui kejahatan mereka. Akhirnya Allah memasang jerat untuk, ya, jerat yang mereka pasang untuk diri mereka sendiri. Ini berbahaya, saudaraku, kalau ternyata kita tidak sadari itu, ya. Jadi saya pikir ajakan untuk bertobat, seperti tema kita katakan, bertobatlah, Allah akan melupakan dosamu, ya. Ini baik, bahwa memang hanya Allah yang bisa mengampuni dosa kita, tidak ada yang lain. Sehingga supaya kita hanya berkiblat kepada Allah dalam menjalani hidup ini. Karena ingat saudaraku, khotbah-khotbah yang lalu juga saya sudah katakan bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang pencemburu, Allah yang tidak mau diduakan. Jadi Dia harus selalu dikedepankan untuk hal apapun. Dia menjadi yang prioritas, ya, supaya kita tahu ini, supaya kita mulai untuk tidak menduakan Tuhan, kita mulai untuk tidak mengabaikan Tuhan, karena itu tadi, Tuhan yang menentukan hidup kita, ya. Jadi baik sekali firman Tuhan pagi ini. Sebelum jauh kita melangkah menapaki kehidupan hari ini, bahkan memasuki hari esok dan minggu depan, ya, kita mulai prepare diri kita kembali. Hati kita, jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, dengan iman di dalam Kristus Yesus. Karena apa? Hanya iman di dalam Yesus yang bisa mematangkan atau mendewasakan kita dalam berpikir, bertindak, bertutur kata, berbuat, dan seterusnya, ya. Jadi kenali Allah kita dalam Yesus Kristus dan iman di Dia, maka Dialah yang akan menjadi penolong kita untuk mampu
ya, membenahi diri kita dari yang lama menjadi yang baru, ya, kehidupan yang sesat menjadi yang baik, terberkati. Karena Allah itu tidak pernah merancangkan malapetaka kepada anak-anaknya, tapi menyediakan damai sejahtera. Jadi semangat saudaraku membangun kehidupan bersama dengan Tuhan hari ini, besok, dan seterusnya. Karena dialah penolong kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan karena Kau terus berkati kami dengan firman-Mu. Di Sabtu pagi ini kami sungguh bersyukur karena Tuhan memberikan pencerahan kepada kami untuk mengerti bahwa Engkau Allah yang harus kami sembah, karena hanya Engkau yang bisa mengampuni salah dan dosa-dosa kami. Dan di dalam Engkau kami terberkati, dan berkat-Mu membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Pimpin kami menikmati hari terakhir di minggu ini, dan persiapkan hati, jiwa, pikiran, perasaan, tutur dan perbuatan kami memasuki minggu besok dan menjalaninya demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.